Kau rangkai air mata jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kau tahirkan kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkaian mata di permata. Betapa hebat jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mata di permata. Malam hari ini Tuhan, kami ada di sini dalam ibadah wadah. Namun sebelum kami datang kepadamu dalam ibadah renungan firman Tuhan, kesempatan hari ini hamba mau berdoa bagi keluarga besar yang telah ditinggalkan oleh almarhum Bapak Yoyo Aundatu. Istri, anak, cucu semuanya mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Kami keluarga besar GPDI, kami merasa kehilangan. Sepertinya sedih, tangis, duka. Pimpinan gereja kami Engkau telah panggil, pimpinan sekolah Alkitab Engkau telah panggil. Tapi harapan kami, masih ada harapan. Kami akan jumpa satu dengan yang lain ketika kami sudah ada di tempat di sorga yang Kau janjikan bagi kami. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan masuk kembali dalam acara Nada dan Sabda yang kita adakan sejak dalam seminggu berjalan, yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Kamis. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang sesuai tema masih ada harapan. Dilihat dari kondisi bangsa yang terjadi akhir-akhir ini, dan dalam doa pembukaan tadi saya menyinggung bahwa ada satu pimpinan senior kami, seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, Tuhan telah panggil.
Hati ini memang terasa sedih dan mungkin kita sama-sama beribadah malam hari ini. Jemaat Eklesia, engkau mengenal secara pribadi atau rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, engkau mengenal persis siapa hamba Tuhan ini. Tapi kalau dia pergi itu merupakan satu kehendak Tuhan dalam kehidupan kekasih atau almarhum. Dan biarlah harapan kita sekali lagi keluarga akan diberikan pengeburan yang daripada Tuhan. Pujian yang saya nyanyikan tadi adalah salah satu ciptaan daripada hamba Tuhan atau almarhum. Dan lagu itu begitu populer di kalangan kita, khususnya umat Kristiani yang ada di Gereja Pantekosta di Indonesia. Setiap acara duka kita sering menyanyikan, kau rangkai air mataku jadi permata. Nah, saya percaya hari ini air mata yang dia curahkan dalam doa, dalam pelayanan sebagai seorang pimpinan sekolah, pimpinan gereja yang ada di Jawa Barat. Hari ini juga Tuhan sudah ubahkan dengan satu sukacita menjadi mata air sukacita. Dan mari sama-sama malam hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-38. Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang pertama. Yesaya pasal yang ke-38 ayat pertama sampai ayat-ayat yang ke-45. Saya baca sama-sama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, kepada Hizkia maksudnya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Katakan amin, saudara-saudara. Katakan amin. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Sebenarnya ayat ini saya persiapkan tidak ada kaitannya dengan suasana duka atau dipanggil pulangnya pimpinan senior kami bagi yang muda-muda dalam sebuah pelayanan. Bahkan dalam kesempatan ini saya teringat, harusnya kalau memang saya punya kesempatan, tidak ada masalah COVID-19, di akhir tahun ini mungkin saya ada di tempat daripada beliau ada di Jawa Barat, di Bandung sana. Karena saya akan diberikan hadiah Bapak Ibu. Hadiahnya adalah memang atas permintaan saya meminta semua kaset-kaset rekaman khotbah daripada almarhum Bapak Pendeta Yoyo Aundatu. Lewat pendeta salah satu pimpinan gereja kami di Gorontalo, dia sampaikan dan pesan daripada Bapak Yoyo almarhum, suruh hamba Tuhan itu datang, ambil sendiri. Karena saya tahu zaman sekarang kaset-kaset khotbah sudah jarang sekali berbentuk pita, tetapi saya melihat dan banyak sekali memberkati kehidupan saya, baik itu seminar dan khotbah-khotbah beliau. Makanya di awal tahun ketika kami ketemu di satu tempat di Jakarta, saya berkata saya merindukan kaset-kaset itu. Dan dia berkata, pertengahan tahun ini saya harus di sana dan saya beribadah di sana. Saya bilang tadi, ibadah malam hari ini, firman Allah malam hari ini sebenarnya enggak ada rencana untuk mengaitkan dengan kondisi yang ada sekarang. Kita berbicara tentang kondisi sekarang, yaitu bicara tentang bagaimana bangsa kita ini menghadapi sesuatu malapetaka, dan ancamannya itu bukan usaha kita. Ancamannya itu bukan pribadi kita.
Ancamannya yang kita hadapi itu bukan satu dua orang, tetapi ancaman yang kita hadapi sekarang bagi bangsa ini adalah COVID-19 yang tidak kita tahu, artinya dia tidak kenal kita siapa. COVID-19 tidak melihat latar belakang kita siapa, engkau pejabat, engkau presiden, engkau menteri, engkau gubernur, engkau wali kota, buktinya semuanya sudah ada yang kena daripada virus corona ini. Para pejabat-pejabat. Di awal tahun ini saya berkata, virus corona tidak melihat engkau punya status apa. Artinya ada ancaman napas hidup kita ini. Ada di depan kita dan kita penuh dengan ketakutan. Ancaman kematian yang dialami oleh Hizkia dalam suratan kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ayat yang pertama dia berkata, hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Artinya belum mati Bapak Ibu. Nah, kata mati ini ada di depan, tinggal 1-2 langkah daripada Hizkia. Itulah ancaman dari kehidupan Hizkia. Dia akan mengalami kematian, dan kata kematian itu bukan disampaikan oleh dokter. Kata kematian yang akan dialami oleh Hizkia itu bukan disampaikan oleh para medis, tetapi kata kematian itu disampaikan oleh Allah sendiri lewat Yesaya. Yesaya sampaikanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, bahwa engkau tidak akan sembuh lagi. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Engkau tidak akan sembuh lagi dan engkau akan mati. Ini vonis Bapak Ibu. Makanya jangan heran. Ketika kita mendengar vonis daripada dokter, ketika ada keluarga kita yang sakit, ketika dikatakan sudah nggak punya harapan, bawa saja pulang ke rumah. Maka kita sudah berpikir, kasih makan dia apa adanya. Kita sudah berpikir, kita sudah cemas, kita akan kehilangan orang yang kita kasih. Hizkia pun demikian. Ada berita daripada Yesaya, suara Tuhan sampaikan kepada dia, kepada Hizkia, kamu nggak akan sembuh lagi, kamu akan mati. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Allah yang saya sampaikan, engkau yang masih sehat. Tema malam hari ini, masih ada harapan bagi kita, katakan amin. Yang ada di rumah-rumah katakan amin. Ibadah khusus wadah pelprip atau ibadah pria Pantekosta. Bapak-bapak yang ada di rumah yang saat ini bersama dengan kami, saya mau katakan masih ada harapan, katakan amin. Hizkia sudah divonis Tuhan mau mati, tetapi ayat ini coba Bapak Ibu perhatikan, ayat yang berikut. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan terus. Ia berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Terus ayat 4, ayat 5. Beginilah, pergilah katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara yang sempat mendengar khotbah malam hari ini, tepuk tangan untuk Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kisahnya begini. Hizkia yang sudah divonis, sudah sakit, hampir mati. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dan ayat itu bilang begini, Tuhan mendengar doamu. Saya ngomong tadi begini, bapak-bapak yang gak sakit sekarang ini, hanya menghadapi COVID-19 atau coronavirus ini. Engkau gak sakit. Mungkin secara manusia kita khawatir dan kita cemas, berkata kita sudah gak punya harapan. Ingat kisah ini, Hizkia bukan gak sakit. Hizkia sepertinya sudah hilang pengharapan. Dia bukan sakit, ini orang yang sakit. Beda orang mengeluh yang sakit dengan yang gak sakit. Ini orang yang sudah sakit. Yang mau mati tetapi doanya didengar oleh Tuhan. Alias yang tadinya mau mati, dia sehat kembali. Bukan saja sehat, pulih dari sakit,
Tetapi bonus bagi Hizkia adalah Tuhan tambahkan usianya 15 tahun lagi. Saudara-saudara, harapan kita di mana? Lewat tema, masih ada harapan. Artinya begini, dalam kondisi apapun, engkau cemas, engkau mendengar berita yang menakutkan, bahkan engkau pun yang sakit. Seperti Hizkia yang sakit hampir mati, Tuhan sembuhkan dia. Artinya harapan itu hanya kita bisa dapat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pemulihannya, penyertaannya tidak pernah berubah. Jangankan berubah, bayang-bayang perubahan gak ada dalam kehidupan kita. Kalau Hizkia mendapat pengharapan baru, maka saya dan saudara juga harusnya kita punya pengharapan baru. Saudara-saudara, kita Provinsi Gorontalo nanti mungkin 1 minggu ke depan, karena kita sudah dengar PSBB itu sudah diiyakan oleh Menteri Kesehatan atau pemerintah Gorontalo ini akan dilakukan PSBB. PSBB, ya PSBB. Orang sudah mulai takut, nggak bisa kemana, antar kecamatan, antar kota sudah nggak bisa. Sepertinya udahlah habis harapan kita. Artinya kata mereka yang suka nonton, suka tampil di televisi, kata para orang-orang yang kelas menengah ke bawah, iya, kalau orang punya ada saldo di ATM, ada simpanan, gampang sekali mereka berkata, udah tutuplah. Tetapi kami kaum kelas menengah ke bawah, yang hasil kami kerjakan untuk kami makan 1 hari, kami tidak semudah itu menerima keadaan di mana pekerjaan atau rumah, kantor-kantor, jalan-jalan akan ditutup. Mereka berat sekali. Bahkan sudah ada yang kehilangan pengharapan. Khususnya kita Provinsi Gorontalo, umat Kristiani. Pada malam hari ini saya mau bilang, kalau jalan tertutup, seperti kata orang semua tertutup, malam ini masih ada jalan keluar bagi kita. Katakan amin. Masih ada kesempatan untuk kita berharap kepada Tuhan. Kalau Hizkia, Tuhan buka jalan lagi, bahkan ada bonus 15 tahun lagi. Maka saya percaya malam hari ini umat Kristiani yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya jemaat Eklesia Gorontalo, engkau harus percaya kita masih punya harapan. Yang setuju katakan amin. Katakan amin 5 kali. Amin, 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 amin. Sambil engkau tepuk tangan, kita masih punya harapan. Di dalam Tuhan kita masih punya harapan. Catatan, bagaimana untuk kita meraih kembali harapan di hadapan Tuhan. Perhatikan mulai dari ayat yang kedua. Ayat-ayat ini. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. 1. Dia berdoa. Perhatikan kalimat ayat yang kedua. Ketika vonis seperti harapan sudah enggak ada lagi, harapan hidup sudah enggak ada lagi, langkah pertama Hizkia ambil, ia berdoa. 2. Poin yang kedua. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan tulus hati, dengan setia. Dan berikut, aku melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ada 4 poin dalam ayat yang kita baca ini. Kita masih punya pengharapan, masih ada harapan, masih ada kesempatan, dengan catatan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Ada satu pujian yang saya senang nyanyikan, pujian itu bicara tentang pengharapan kita hanya ada di dalam Dia.
Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas junjutan. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Oh, Yesus, Dia harapanku. Saya percaya malam hari ini, apapun yang menjadi persoalan kita, hadapilah persoalan bangsa ini dengan melihat ke atas. Artinya melihat ke atas masih ada harapan. Sama-sama saya katakan, masih ada harapan. Masih ada harapan. Lihatlah ke atas, janganlah lihat ke bawah. Artinya jangan lihat persoalan, jangan lihat masalah yang engkau hadapi sekarang lewat bangsa ini. Tetapi engkau angkat wajahmu ke atas, bangkitkan imanmu. Ketika kita melihat ke atas seperti Hizkia. Dia memalingkan muka, dia tidak melihat lagi persoalan sakit penyakit, tapi dia memalingkan muka, artinya dia membawa persoalannya. Dia berkata kepada Tuhan, ingatlah akan aku. Demikian juga malam hari ini saya mau berkata kepada saudara, belajarlah kita berkata dalam diri kita, apapun yang kita hadapi sekarang, kita masih punya pengharapan yang tidak sia-sia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Harapan kita tidak akan sia-sia. Kalau saudara-saudara, semalam saya nonton di televisi, mereka berkata, ada yang berkata bahwa COVID-19 ini memang Tuhan izinkan, atau ini adalah bagian daripada rencana Tuhan bagi bangsa-bangsa, khususnya bagi kita Indonesia. Artinya semua tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan agama dari agama apapun, mereka sepakat bahwa ini sesuatu yang Tuhan izinkan. Maka malam hari ini saya mau tegaskan lagi, ketika Tuhan izinkan, maka Dia punya hak juga untuk menarik kembali. Katakan amin. Jangan jadikan ini sebuah hukuman bagi kita, tapi imani Tuhan izinkan ini terjadi, maka Dia punya tanggung jawab juga untuk menarik semua yang terjadi bagi bangsa kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari malam hari ini, sebelum kita akhiri acara Malam Nada dan Sabda dengan tema masih ada harapan yang akan kita terima daripada Tuhan Sang Pencipta kita. Kita tetap akan nyanyikan satu pujian, tetapi yang kami nyanyikan beberapa waktu yang lalu, kita harus lihat semua ini bahwa Tuhan telah izinkan lewat apa yang Dia catat, Dia telah tulis. Lihat, coba engkau lihat apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Yang ku dengar semuanya
lihat semuanya telah nyata di mana-mana, oh, di sana sini, oh, menakutkan. Yang ku dengar semuanya menggemparkan, dan ku lihat semuanya telah nyata di mana-mana, oh, oh, di sana sini, oh, oh, menakutkan. Lihat, coba kau lihat dalam firman Tuhan. Baca, coba kau baca dalam firman Tuhan. Semuanya ditulis, semuanya difirmankannya. Sadarlah dan bertobatlah, berpalinglah pada Tuhan. Sadarlah dan bertobatlah, berpalinglah pada Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami sudah datang kepada Engkau. Bagian kami telah kami lakukan, memuji, mendengar firman-Mu. Dan siapapun yang bersama-sama dengan kami malam hari dalam ibadah ini, Tuhan bangkitkan kembali semangat, sukacita kami. Jauhkan dari rasa keterpurukan kami, karena kami masih punya Tuhan yang menanti di hari esok bagi kami. Artinya pengharapan itu masih ada dalam kehidupan kami. Berkati semua telinga yang mendengar, berkati semua mata yang melihat. Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Kami percaya semua ini akan berlalu. Badai masalah akan berlalu. Itulah sebabnya pemerintah, apa yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dari pusat sampai kepada pemerintah yang ada di desa, semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat, umat-umat Kristiani yang selama ini beribadah lewat online, semua kami diberkati oleh Tuhan. Bapak, inilah kerinduan kami, bahwa ketika Engkau sudah memulihkan bangsa kami, nama-Mu akan dipuji, akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Engkau. Kami akan akhiri ibadah malam hari ini, nada dan sabda, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Lihat, coba kau lihat dalam firman Tuhan. Baca, coba kau baca